Bang Ben, Bang Pilar, kita sekarang berada pada kondisi force major barangkali. Iya, betul. Kita tidak mengharapkan ini datang, tapi Betul, ternyata tapi datang dan bukan ada hanya di tengah-tengah Indonesia. kita. Semua planet bumi. COVID sudah menyerang 218 negara dan korban yang terpapar sudah lebih dari 50 juta. Negara-negara adikuasa, superpower dan maju itu justru lebih digasak, Amerika, Iya. Eropa gitu. Nah di Indonesia tentu juga kita hati-hati betul, apalagi Iya. angkanya masih relatif tinggi ya, Iya. di Jabodetabek terutama. Seperti apa sih kondisi COVID di Tangerang Selatan, Pak Ben? Iya, mulai awal merebak itu pertengahan bulan Maret. Pertengahan bulan Maret tahun Kasus 2020. pertama 2 Kasus Maret pertama, kan, ya di betul. Depok, Di kan? Depok itu langsung Tangerang Selatan juga terdampak dan sampai dengan sekarang dalam peta BNPB kita masuk di dalam zona orange kalau tidak salah. Kemudian ada beberapa indikator. Yang pertama tingkat kepatuhan masyarakat akan prokes ya, protokol kesehatan. Itu naik turun. Terakhir bulan yang lalu sudah 82%, sekarang turun lagi ke angka kalau tidak salah 76-77%. Kemudian juga angka tapi angka kesembuhannya relatif naik di kita. Saya lupa angka kesembuhannya, tapi per hari kesembuhan itu sudah mencapai 12-15 orang. Karena kami punya rumah lawan COVID, Ben. 12-15 15 orang. Kami punya rumah lawan COVID, di situ sudah 700 lebih yang kita rawat begitu kata, dan 90% sembuh. Seperti apa tuh praktik Rumah lawan COVID. Ya. Jadi itu ada satu gedung kawasan pertanian terpadu, memang kami bangun sejak beberapa tahun yang lalu. Begitu COVID merembak di Tangsel, itu kami jadikan langsung rumah rujukan. Kawasan pertanian. Tadinya kawasan pertanian, belum digunakan gitu. Akhirnya kita sekat-sekat menjadi kamar-kamar, ada 75 untuk wanita, 75 untuk pria. Dan dari mulai Maret itu sampai dengan hari ini sudah 754 kalau tidak salah yang dirawat di sana, dan itu tadi 90% sembuh kok. Terakhir kemarin ada yang anak kecil, bayi usia 3 tahun kalau nggak salah, dan ada yang dari WNA dari Afghanistan, kena di Jakarta, itu dan sembuh semuanya. Jadi alhamdulillah sekarang tinggal meningkatkan disiplin masyarakat akan 3M tadi, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah ini yang angka yang tadi saya sebutkan 76% ini harus terus kita tingkatkan disiplin masyarakatnya. Disiplin adalah kunci ya Pak? Disiplin adalah kunci, betul. Nah baru-baru ini kan agak banyak tuh mulai lengah masyarakat berkerumun sampai presiden agak tensi tinggi bahwa lalu melakukan perombakan termasuk penggantian 2 Kapolda. Pak Ben sendiri atau Bang Pilar juga, apa himbauan sehingga masyarakat tidak berkerumun sehingga tidak disiplin? Iya, awalnya kami membentuk gugus tugas sampai ke tingkat RT. Ibu Airin membentuk gugus tugas sampai ke tingkat RT. Yang tugas gugus tugas ini sosialisasi, pengumuman, menghimbau. Tapi belakangan ini 1 bulan kemarin Ibu Airin merubahnya menjadi Satgas. Satgas COVID sampai ke tingkat RT. Jadi tingkat kabupaten, tingkat kota. Semula gugus tugas saja. Sekarang Satgas. Apa bedanya? Mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Karena di peraturan wali kota kami, itu yang tidak menggunakan masker di jalan raya itu dikenakan denda 50.000. Kemudian juga memberikan teguran tertulis, teguran lisan dan teguran tertulis dan sebagainya. Jadi Satgas ini yang ketuanya adalah ketua RT, di RW ketua RW itu sekarang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan struktur Satgas yang sampai ke tingkat bawah ini, ya kita bisa mengendalikan betul penyebaran COVID dan bahkan menekan angka COVID di Tangerang Selatan. Itu harapan kita. Sejak pilkada tahun 2010 bahkan 2005 Pak Jokowi kan ada istilah belusukan. Nah abang berdua ini apakah ada belusukan setiap hari dan berapa titik? Wah, 1 hari karena itu tadi kampanye hanya boleh untuk 50 orang saja. Kadang-kadang nggak 50 ya Bang ya, 20, 30, 40 gitu. Jadi 1 hari dan waktunya banyak, waktunya nggak bisa panjang. Jadi titiknya kami perbanyak. 1 hari mungkin 10, 12, 15 titik kami berdua. Seperti apa? Sekuatnya, ya kadang-kadang sampai jam 10, jam 11 malam seperti gitu. Nah supaya kuat Bang Ben, apa tuh rasanya? Madu apakah? Jamu apakah?
Kalau saya nggak ada rahasia khusus ya. Yang pertama saya makan aja. Karena saya harus kuat, daya tahan tubuh saya harus kuat. Ya paling sedikit-sedikit minum apa namanya jamu-jamu yang, bukan jamu lah, obat-obatan kampung yang bisa dibeli untuk meregangkan sedikit otot supaya nggak pegel. Apa tuh? Harus berbagi resep, jangan nego dong. Jamu apa beras kencur kah? Apakah? Ya seperti itu, saya sedikit beras kencur, kemudian juga ada bir peletok gitu kan, itu hangat enak sekali itu yang diproduksi minuman khas Betawi diproduksi oleh UKM Tangsel. Itu kami minum selebihnya. Berapa kali sehari minumnya itu? Relatif lah, saya kadang-kadang lupa sehari nggak minum, tapi kadang-kadang sehari bisa 2-3 botol saya habis kayak gitu kan. Kalau Bang Pilar ada rahasia khusus untuk menjaga stamina? Ya, yang pasti kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Ben. Cuma memang kalau dulu olahraga lebih rutin. Kalau sekarang mungkin porsinya agak terganggu karena kan kesibukan dari pagi sampai malam. Iya, pagi sampai malam. Dari pagi. Tapi tentu saja yang tadi disampaikan juga sama Pak Ben bahwa makan harus teratur, kita harus istirahat pada jam yang tepat dan bangun juga pada jam yang tepat. Lalu mungkin kalau saya suka jamu karena beras kencur, temulawak yang gitu. Jadi saya kalau ada di lapangan ketemu dengan tukang jamu, ibu-ibu penjual jamu, saya pasti beli. Oh gitu ya. Pasti saya beli. Karena emang saya suka minum jamu ataupun vitamin kalau di rumah. Baik. Sebelum kita akhiri, Bang Ben dan Bang Pilar silakan ada statement penutup. Ya, yang pertama saya sangat berharap nanti warga Tangerang Selatan yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap itu untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan undangan. Yang H-2, H-3 mungkin undangan itu akan disampaikan melalui jejaring sampai RT dan RW. Yang kedua, datang ke TPS jangan berpikiran untuk golput, datang ke TPS sepagi mungkin dan ikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh KPU. Yang ketiga, harapan kami coblos nomor 3, itu yang pasti. Itu Bang Domo. Bang Pilar? Ya, kalau saya pribadi mungkin saya pengen ngajak teman-teman anak-anak muda, generasi milenial di Tangsel ataupun para pemilih pemula untuk tidak apatis, tidak golput dan datang ke TPS untuk kita memilih calon pemimpin kita di masa depan. Karena bagaimanapun juga nasib kota kita, rumah kita ada di tangan kita pada tanggal 9 Desember nanti. Kalau kita pengen menciptakan Tangsel menjadi kota ekonomi kreatif, Tangsel menjadi salah satu kota terbaik, permukiman dan jasa terbaik, dengan desain arsitektural juga yang bagus, memiliki identitas kota yang bagus, taman kota yang bagus. Oleh karena itu, datang ke TPS 9 Desember untuk memilih Benyamin Dahlan nomor 3. sebagai insan nomor 3. Baik, Bang Ben, Bang Pilar, terima kasih atas kehadiran. Terima kasih Bang Domo. Kita di redaksi Tribun dan Warta Kota. Terima kasih. Semoga tercapai apa yang diinginkan pada Terima tanggal kasih. 9 Desember nanti. Lebih dari itu kita menjaga keutuhan dan keharmonisan masyarakat. Tepat. Sehingga siapapun nanti terpilih, kita tahu seperti sekarang di Republik kita yang tadinya bersaing sekarang duduk satu meja. Iya, betul. Jadi masyarakat jangan sampai terbelah dan terpecah belah Betul. oleh karena politik. Perbedaan Tetap pilihan. jaga Bersamaan. Kesatuan. dan silaturahmi. Itu dari kami. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.